membahas ya, waktu masih ada bantuan ini apa, tajwid bergambar ya, di kitab Tajwidul Musawwar. Disitulah apa, menempelkan sisi lidah kita ke gigi geraham, yang atas atau yang bawah? Yang atas. Tempelkan ke gigi geraham yang atas, baik itu sisi yang kiri, hafatul yusra, atau hafatul yumna, atau hafatai lisan. Bisa sisi kiri saja, sisi kanannya saja, atau kedua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham yang atas. Kemudian setelah ditempelkan, dilewati sekitar berapa gigi? 4. Terus setelah melewati mantiqatud dhaghti walitika, setelah itu baru dilepas. Ya, jadi suaranya seakan dari kejauhan mendekat. Jadi suaranya itu al al, itu dia istiqolah. Nanti kalau sudah lewat 4 gigi baru dilepas. Misalnya waladdu, atau misalnya walbu. Jadi patokannya bukan berapa ketukan ya, atau berapa harokat ya, tapi patokannya melewati 4 gigi baru dilepas. Setelah itu masuk ke dod yang domah ini, kalau di ayat yang pertama surat Ad-Duha ini. Jadi kurang lebih waldu, walduha, walduha, ada zamannya. Dan itu perlu diangkat pangkal lidahnya ya. Karena kebanyakan membacanya itu istitolahnya hilang, kemudian dodnya tidak diangkat pangkal lidahnya. Jadi bunyinya seperti wad duha, seperti saktah ya. Berhenti sejenak tanpa ngambil nafas, kemudian dodnya diganti huruf dal. Sempurnakan istitolahnya dengan langkah yang tadi itu. Sisi lidah tempelkan ke gigi geraham yang atas, kemudian digeser ke depan. Saat mengucapkan huruf dod yang domahnya, angkat pangkal lidahnya sehingga menjadi tebal sifatnya. Bu, bukan du. Meskipun dal sama dod beda makhrajnya. Kalau dod dari hafatul lisan, sisi lidah. Kalau dal di mana? Torful lisan, ujung lidah. Justru yang tempat keluarnya sama dengan dal itu huruf to dan ta. Itu sama dari torful lisan. Nah, paham ya? Coba kita ulangi ayat yang pertama. Wadduha. Ayo, wadduha. Jangan wo dulu, wo. Wa. Wadduha. Nah, kalau wawunya sudah sudah tipis, dotnya jangan ditipisin. Tebal. Wadduha. Baik. Wallaili idza saja. Fathah huruf lamnya. Dijelaskan walla bukan la, wallaili, wallaili. Wallaili idza saja. Sat. Wadduha. Wallaili idza saja. Mumtaz. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala juga hati-hati nih mimnya. Wa ma. Nah, jangan sampai ketarik seperti itu. Habiskan dulu mimnya. Wa ma qala. Tebalnya qaf.
Mimnya tipis. Huruf mimnya tipis. Huruf lamnya juga tipis. Jadi kalau belajar tahsin harus bisa fokus dari satu huruf ke huruf yang lain. Nah, nggak bisa konsentrasinya itu per kata atau per kalimat. Harus satu huruf sempurna dan tidak boleh tercampur dengan sifat huruf yang lainnya. Mimnya tipis, lamnya tipis. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Guys, harus ada yang dicek nih bacanya 3 ayat pertama dari ustaz-ustaz. Ada yang mau baca? Nih pakai mic. Sampai ya? Boleh? Bu. Ada suara setelahnya. Wadduha. Berhenti ya? Ayo, lanjut. Bagus. Masya Allah. Nanti yang lain. Boleh, silakan. Masih syayu. Syaiqo. Coba lagi. Nah. Kepanjangan. Ma sama bismillahnya. Bismillahi 2 harokat. Nah. Si bu. Wal buha. Baik, Ahsan. Coba yang dari kiri, satu orang. Tapi mic-nya nggak nyampe ya. Berarti duduk di sini. Yang di sini, yang di kiri. Ayo. Lebih. Kembali lagi dotnya wadduha bu. Nah. Santom barakallahu fiik. Ulangi semuanya dari basmalah sampai ayat ketiga. 1, 2, 3.
Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Nah, ini kata al-akhirah ya, al-akhirah. A-nya itu panjang 2 harokat, mad apa namanya? Kenapa selalu bilang mad tobi ini? Mad badal. Hamzah. Mad badal. Kemudian huruf kha sama ro itu sama-sama kondisinya tebal. Meskipun huruf ro termasuk huruf isti'la atau bukan ro? Ada yang tahu? Atau ada yang hafal huruf-huruf isti'la ada berapa? Huruf isti'la ada 7 ya. Ya, kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf sama dha. Tidak ada huruf ro di sana. Kenapa huruf ro tidak termasuk huruf isti'la? Ada yang tahu? Huruf ro? Enggak, isti'la sama istifalnya, bukan bainiyahnya. Dari sisi 2 sifat itu aja. Kalau ada yang tahu, acungkan tangan, jawabannya benar, ada hadiah dari saya. Tapi hadiahnya dikasih pertemuan selanjutnya ya. Soalnya nggak dibawa dia. Ayo, yang bisa jawab, jawabannya benar, dikasih hadiah dari saya pribadi. Gugur? Pas, gugur nih. Kenapa huruf ro tidak termasuk huruf isti'la? Padahal di sini walal akhirah ro-nya tebal. Ustaz, tebal. Karena enggak setiap kondisinya tebal. Santu, Masya Allah. Saya coba Ustaz Haris. Nanti adanya nyusul ya. Karena huruf isti'la itu huruf yang apapun kondisinya selalu mengangkat pangkal lidahnya. Ya. Apapun kondisinya, mau dia fathah, sukun, kasroh, dhamma, bertasdid, itu mereka akan selalu mengangkat pangkal lidah yang secara otomatis kalau huruf yang diangkat pangkal lidahnya sifatnya akan menjadi tebal. Sementara huruf ro sendiri kalau kondisinya ditemani harokat kasroh, jadi ada 5 kondisi ya, ro itu bisa tipis dan ro juga bisa tebal dalam 8 kondisi. Mudahnya ya minimal yang bisa kita tangkap kalau ro-nya ditemanin fathah sama dhammah atau ro-nya sukun sebelumnya hurufnya fathah atau dhammah atau ro-nya sukun sebelumnya ada huruf sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah maka itu tebal. Namun apabila ro-nya kasroh atau ro-nya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh atau ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah maka itu akan menjadi tipis alias tidak mengangkat pangkal lidahnya. Nah, seperti itu. Namun di sini ya di kata al-akhirah itu bertepatan dengan kondisi tebalnya huruf ro. Dan ada sebuah bab khusus ya di dalam kitab tajwid, salah satunya kitab Manzumah Jazariyah. Atau ada satu bab khusus pembahasan tentang maratibut tafkhim li hurufil isti'la. Tingkatan-tingkatan ketebalan untuk huruf-huruf isti'la. Dan ini juga mempengaruhi kualitas atau tingkatan ketebalan huruf-huruf yang tebal. Jadi tebal tidak hanya sekedar tebal saja, ada tingkatannya juga. Kalau dia ditemani dengan harokat fathah itu lebih kuat dibandingkan huruf tebal yang ditemani harokat kasroh. Maka di sini ro-nya harusnya kualitasnya lebih tebal daripada kho-nya. Al-akhirah ya. Jadi gimana caranya ro-nya lebih tebal?
dibandingkan huruf kha yang ditemani dengan harokat kasrahnya ini. Dan ada dua huruf ro ya, kalau kita perhatikan. Yang kedua ro yang ditemani dengan dhammah. Ini juga tebal. Al-akhirah tebal, khayru juga tebal. Tiga huruf tebal. Namun ro dhammah dengan fathah itu lebih kuat tingkatannya dibandingkan kha yang kasrah. Coba kita ulangi. Walal akhiratu khayrul laka minal ula. Kalau tak marbutohnya tipis ya. Dan dia tak marbutoh itu tuntok ingdal waqti bilha wa ingdal wasli bitta. Kalau berharokat kalau dia kondisinya tidak wakof atau tidak sukun, maka dibacanya sebagaimana huruf taknif atau tak mabsutoh ya. Tetap diberikan sifat hamas al-akhiratu ya. Sementara kalau dia wakof atau dia ya, sukun, maka seperti ha yang keluar dari aqsal halqi. Misalnya al-akhirah jadi ha. Itulah tak marbutoh. Berbeda saat wakof dengan saat wasol cara pengucapannya. Dan jangan antum tebalkan tak marbutoh dengan hamzahnya. Ya, tetap ini sering dilatih. Kalau ada huruf tebal, hati-hati. Huruf sebelum dan setelahnya jangan sampai ikut tebal kalau memang dia huruf tipis. Sekali lagi. Walal akhiratu khayrul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Walasaufa ya. Terkadang huruf sinnya ini karena di depannya ada waw, sebagian mengucapkan seperti huruf sod, saufa, saufa. Dijelaskan wadih huruf sin dengan fathahnya sa wala saufa, jangan sampai jadi saufa saufa. Kemudian kata yu'tika, sebelum kita menyempurnakan huruf ain sukunnya, karena terkadang terlalu fokus dengan huruf ainnya saja sehingga kurang sempurna dhammah huruf ya-nya. Nah, ini sering terjadi. Pengucapan huruf ain sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Sempurnakan dulu monyongnya dhammah huruf ya, dhammu syafatain. Yu sampai jelas yu. Karena kalau langsung masuk huruf ain terdengar seperti vokal o, ya wala saufa yu'tika. Yu-nya jelas wala saufa yu'tika. Monyong dulu, sempurnakan sifat bainiyah huruf ain setelahnya. Baru tebalkan huruf to. Bagaimana caranya? Angkat pangkal lidah. Ya, tidak ada cara lain kecuali mengangkat pangkal lidah dan sempurnakan harokat kasrohnya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Menurunkan rahang. Ui. Ya. Angkat pangkal lidah untuk tebal huruf to-nya. Turunkan rahang untuk sempurna harokat kasrohnya. Hanya sempurna saja menurunkan rahang, namun tidak diangkat pangkal lidahnya, pasti akan menjadi seperti huruf ta. Yu'tika, yu'tika. Atau hanya mengangkat pangkal lidah saja, namun tidak memperhatikan kesempurnaan harokat kasrohnya. Yu'tika. Sempurna dua-duanya. Tui. Tebal, vokal i-nya jelas. Kemudian kata fatardo. Nah, ini ro sukun
Kalau sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka sifatnya tetap tebal. Dan di depannya ada huruf dot juga huruf isti'la, huruf tebal. Fatarbu, fatarbu. Dan di antara sifatnya huruf ro itu apa? Syiddah, bainiyah atau rikhawah? Bainiyah ya. Dan bainiyah itu zamannya atau durasinya saat kondisi hurufnya sukun pertengahan. Tidak lebih panjang dibandingkan huruf-huruf rikhawah seperti shin misalnya ash. Namun tidak lebih panjang, namun tidak lebih pendek daripada huruf-huruf syiddah seperti huruf-huruf qalqalah, aj, ab, pendek zamannya. Nah, ro bainiyah itu pertengahan, tidak lebih panjang dari shin sukun yang tadi, namun tidak lebih pendek dari huruf ya, ba yang sukun tadi. Jadi tetap ada zamannya tapi pertengahan. Fatarbu, jadi tidak terburu-buru. Ulangi ayat yang kelima ya. Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarbu. Coba ada yang membaca nih. Ayat 1 sampai ayat 5. Di mana mic-nya tadi? Silakan yang membaca. Gak hidup ya? Ah, coba sekali lagi, Zat. Masih ya-nya syai tipis. Minasyaitoni tipiskan ya-nya. Aywa. Mumtaz. Jangan wad. Kalau wad nempelnya ke ujung lidah gitu. Waw, sini sisi. Wawuha. Nah, tinggal du-nya tebalin. Buha. Hmm. Hamzahnya agak ketarik itu, Ustaz. Walal akhi al tipis akhi bukan akhi. Ro dhammahnya juga tebal, bukan khairul. Khairul. Nah. Ya-nya sempurnain dulu, baru ainnya dialirkan. Yu'atika. Santo barakallahu fiik. Lagi, satu lagi. Yang kiri ada? Kasihan yang kanan terus yang bacanya. Atau diikhlaskan yang kanan aja? Ada yang baca? Nirrahim. Nah, coba lagi. Bismillah. Hmm.
sama itu juga wad, wad, wal dari sisi lidah, wal duha. Hmm. Kurang tebal roknya akhirah sama khayru. Hmm. Ainnya ngalir, toknya tebal. Yu'atika. Santum barakallahu fiik. Coba baca dari basmalah sampai ke kelima. 1, 2, 3. Ayat ke-6 ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman, apa itu hukumnya? Yang dengungnya itu? Ikhfa hakiki. Santo. Dan kemudian nun sukun juga tanwin itu sifatnya mengikuti huruf setelahnya. Ya, nun sukun atau tanwin itu sifatnya mengikuti sifat huruf yang ada di depannya. Berbalik arah dengan huruf alif. Kalau alif itu sifatnya mengikuti huruf sebelumnya. Ya, jangan sampai tertukar. Alif mengikuti sifat huruf sebelumnya. Kalau nun sukun dan tanwin mengikuti sifat huruf yang ada di depannya. Kalau di depannya huruf nun sukun dan tanwin adalah huruf tebal, maka sifatnya pun ikut tebal. Namun kalau di depannya bukan huruf tebal, maka sifat nun sukun dan tanwinnya menjadi tipis. Nah, seperti halnya di ayat yang ke-6 ini. Huruf fa itu huruf tebal atau tipis? Tentu saja tipis. Maka kita tidak boleh menebalkan sifat tanwin ataupun nun sukunnya. Disesuaikan. Yatiman, yatiman. Lain halnya kalau bertemu dengan huruf yang tebal. Misalnya mil sol solin ya. Sod huruf tebal, maka nun sukunya sifatnya ikut tebal. Mil so. Jadi sesuai dengan sifat huruf yang ada di depannya. Jadi jangan sampai membaca alam yajidka yatiman fa'awa. Ini tidak tepat karena huruf fa sifatnya tipis. Nah, seperti itu ya. Jadi nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang tebal, kita sesuaikan. Dengungnya juga tebal. Jadi dengung tidak asal bunyi saja. Apalagi kalau kondisinya ikhfa seperti ini, sesuaikan dengan huruf yang ada di depannya. Maka usahakan ditipiskan. Kita ulangi. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Nah, wa wajadaka dhallan fahada. Dua huruf waw, jelas ya dibaca huruf waw, jangan sampai tercampur. Kemudian jangan tebalkan huruf kafnya, karena di depannya ada huruf dod. Wa wajadaka dho, ini hati-hati, tetap tipis kafnya. Dodnya yang tebal dipanjangkan, karena di depannya ada sebuah mad. Apa nama madnya? Mad apa? Lazim. Ya, mad lazim kilmi mustaqol. Berapa panjangnya? 6 harokat. Tidak ada pilihan lain kecuali panjangnya 6 harokat saja, 6 harokat. Kemudian ini juga ada kondisi nabr. Nah, kalau masih ingat nabr, apa itu? Dhautus saut, hentakan suara. Di antara kondisinya nabr itu dalam kondisi perpindahan dari huruf mad kepada huruf yang bertasdid. Kecuali huruf yang bertasdidnya nun dan mim. Itu pengecualian, tidak berlaku untuk huruf nun dan mim yang bertasdid. Jadi setelah dipanjangkan 6 harokat, diberikan hentakan suara dhallan, dihentak ya, bukan ditahan. Ada yang sebagian itu menahannya, mungkin sampai dia mengira harus ditahan 2 ketukan. Jadi bacanya bukan dhallan, nah ini salah. Atau misalnya di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini salah. Menghentak saya, tidak ada penahanan seperti gunnah misalnya yang takarannya ditahan 2 harokat. Nah, ini tidak demikian, karena ini juga bukan huruf gunnah. Kecuali kalau lan, nah itu tanwin bertemu huruf fa-nya baru ditahan 2 ketukan karena dia ikhfa hakiki. Ya, jangan sampai keliru. Hanya sekedar dihentak saja, dan itu pun setelah memanjangkan panjangnya mad lazim kilmi mustaqol sebanyak 6 harokat. Dan sama ya, tanwin bertemu huruf fa disesuaikan sebagaimana di huruf sebelumnya, di ayat sebelumnya, jangan sampai ditebalkan tanwinnya atau dengungnya. Kita ulangi ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, 2 huruf waw dibaca jelas, jangan sampai tercampur. Aila, mad apa itu? Wajib muttasil, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kita pakai yang 5 harokat saja. Berarti lebih pendek dibandingkan tadi yang dhalla 6 harokat. Ini 5 harokat. Ilang, masih tanwin bertemu huruf fa, hukumnya sama. Hati-hati jangan sampai menebalkan gunnahnya atau dengungnya. Kemudian kata fa'aluna, nah baru ghain ini isti'la tebal. Ghainnya ditebalkan. Jangan baca fa'alna tapi tebal, auna. Dan huruf ghain suaranya halus ya. Lain halnya dengan huruf kha. Karena memang ghain dan kha ini satu tempat keluar, di mana adnal halq, tenggorokan bagian luar, paling luar, yang posisinya lebih atas dibandingkan makhrajnya huruf ain dan ha. Kalau kha memang ada
aliran suara yang kasarnya. Kalau ghain tidak, cukup angkat pangkal lidahnya dan ditebalkan. Jadi gimana cara bacanya? Fa'auna, dan hati-hati jangan nebalkan huruf nunnya. No, fa'auna, habis ghain selesai tebal, tipiskan huruf nun fathahnya. Fa'auna. Sekali lagi. Wa wajadaka 'ailan fa'auna. Insyaallah. Coba ada yang baca ayat 1 sampai 8? Siapa yang belum baca? Panjangan mimnya. 2 harokat. Nah, itu bagus tebal. Tinggal isi tolahnya aja. Wal duha. Hmm. Kasrah kha-nya kurang. Akhiratu, akhiratu. Jangan pu, itu jadi to jadi. Akhiratu. Jadi tipis tak marutanya. Saufa. Pokoknya belum tebal. Qli yu'tika. Hmm. Hamzahnya sama fa-nya tipis. Fa'auna, auna. Santo, masyaallah, barakallahu fiik. Satu lagi. Silakan. Mic-nya nggak nyampe kan? Betul. Kasrahnya rahmanir-rahim. Wal-duha. Hmm.
Huruf ra-nya belum tebal. Akhiratu khairu. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Yu'tika. ولسوف يعطيك ربك فترضى Hmm. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Tebal banyak. Fa'auna. ووجدك عائلا فأغنى Santum, insyaallah. Sisa 3 ayat lagi kita selesaikan. فأما اليتيم فلا تقهر fa'amma ini mim bertasdid itu kondisi gunnah paling sempurna. Jadi saat kita mengucapkan huruf mim atau nun bertasdid, maka seluruh aliran suara itu lewat khaysum, lewat hidung. Makanya kalau kita tutup rongga hidungnya pasti suaranya akan berhenti. Coba semuanya bilang fa'amma tapi hidungnya dipegang, tutup. Coba 1, 2, 3. Nah, berarti ini tandanya semua suaranya mengalir dari rongga hidung. Karena setiap gunnah itu takarannya berbeda-beda. Misalnya kayak ikhfa tadi ya. Tanwin bertemu dengan huruf fa, yatiman. Ini masih 75%. Kalau mau kita pegang hidungnya juga, pasti suaranya masih mengalir. Yatiman. Beda sama yang tadi, fa'am. Karena memang takaran gunnahnya lebih banyak. Jadi gunnah sendiri itu juga ada tingkatannya. Makanya ada pembahasan tentang marotibul gunnah. Itu ada 4 tingkatan dengung atau gunnah ya. Kemudian pada kata taqhar. Satu kata isinya 4 huruf. Sifatnya tipis, tebal, tipis, tebal. Taknya tipis, qafnya tebal, haknya tipis, roknya tebal. Jangan tebalkan huruf yang tipisnya. Ya, bagaimana caranya? Jangan menebalkan huruf yang tipisnya. Qaf ya qalqalah namun dia tetap isti'ala. Beda dengan ba ya. Ba hanya mantul saja. Kalau qaf kita juga harus tetap mempertahankan ketebalannya. Aku ya, taqu. Ya. Tapi haknya tetap tipis ya. Dan hak ya, selamanya kondisi apapun tidak akan tebal. Dia tipis, mau fathah, kasrah, dhammah, sukun tipis. Nah, roknya rok sukun namun sebelumnya haknya fathah, maka roknya jadi tebal. Jadi bacanya fala taqharu ya. Yang lebih rawan haknya karena dia dijepit di tengah-tengah. Ya, jangan baca taqhur, hur. Tipis tetap haru ya. Kita ulangi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Ayo. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ As-sa'ila mat apa itu? Wajib muttasil. Panjangkan 5 harokat sama seperti aila ya. Yang di ayat ke-8 tadi. Tanhar, apa hukumnya itu tanhar? Nun sukunnya?
izhar halqi. Tidak perlu ditahan 2 ketukan. Dan kemudian ra sukunnya tetap ditebalkan karena sebelumnya ha berharokat fathah. Kita ulangi. Wa ammas sa'ila fala tanharu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini juga sama halnya seperti kata yu'tika. Sebelum menyempurnakan sifat bainiyah huruf ain sukunnya, sempurnakan dulu kasroh huruf nunnya sehingga jelas vokal i. Jangan sampai baca bini' ya, seperti harusnya i. Bini'amati ya. Selesaikan dulu, turunkan rahangnya. Harus sempurnakan sifat bainiyah huruf ainnya. Ulangi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betul. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khayrun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Santo, Masya Allah. Coba Ustaz Rozi baca, Ustaz Rozi. Mana tadi mic-nya? Nah.
Tahu. Bu-nya jadi tipis. Wadduha. Hmm. Khayrul ru. Hmm. Bagus, sentuh, masyaallah. Nantian, Ustaz Haris. Enggak tebal dotnya. Bu. Wadduha. Hmm. Sama roknya khayrul laka. Hmm. Kelamaan nahannya. Bola. Sekali lagi. Santo barakallahu fiik. Kasih kesempatan satu orang lagi lah yang belum baca dan mau membaca. Ayo sebelum ditutup. Yang mau di belakang. Ustaz Hamzah mau nggak? Mau baca nggak? Nah, udah. Ustaz Hamzah.
Nah, itu tebel, tapi belum ada setelahnya. Wal buha. Coba deketin, barangkali ada suaranya. Nah, lumayan ada setelahnya. Kho, fathahnya kurang tebal. Khayrul laka. Awas mantul kayaknya. Fa'awna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah kita menyelesaikan surat Ad-Duha. Besok insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ganti surat Al-Insyirah. Insyaallah taala. Mungkin saya harapkan untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa mulai lebih awal lagi. Karena sayang waktunya. Insyaallah saya jam 8 atau ya lebih sedikit barangkali ke hamam atau ada hajat. Ya seperti tadi ya. Mungkin seadanya berapa orang saya mulai lebih awal. Sehingga yang datangnya telat ya pasti akan tertinggal beberapa ayat dari talaki kita. Insyaallah pekan depan kita surat Al-Insyirah dan ini lebih pendek, ada 8 ayat. Insyaallah taala semoga tidak ada halangan. Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.